Hai semuanya, perkenalkan saya Nazwa Mahira Nuriansyah. Kali ini saya berada di depan layar akan menjelaskan materi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan subbab yaitu demokrasi terpimpin. Mau tahu lebih lanjut? Sini aku jelasin, semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Jadi, masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat pada kepala negara yaitu Soekarno pada tahun 1959 sampai 1966. Jabatan kepala negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Munculnya Dekret 5 Juli 1959 dikarenakan gejolak masa demokrasi liberal yang sangat sering berganti kabinet. Oleh karena itu, Soekarno melontarkan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin diceritakan dengan penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Meskipun memiliki lembaga legislatif yaitu DPR, nyatanya lembaga ini lemah dalam sistem politik, begitu pula terkait hak asasi manusia. Selain itu, masa demokrasi terpimpin dicirikan dengan anti kebebasan first law dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat dan presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno mengambil beberapa kebijakan yang saat itu digunakan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan Irian Barat. Irian Barat menjadi program kerja wajib pada kabinet masa demokrasi terpimpin. Hal ini mengingat berdasarkan keputusan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu setahun. Namun, Belanda justru menunda penyelesaian Irian Barat sehingga Indonesia harus kembali merebut wilayah NKRI sepenuhnya. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat, yaitu konfrontasi politik, perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. Kebijakan yang kedua yaitu konfrontasi Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dipicu oleh rencana Singapura dan Malaysia bergabung dan membentuk Federasi Malaysia yang dianggap Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina menolak dengan tegas rencana tersebut. Untuk menengahi permasalahan ini pun, maka dilakukanlah konferensi Mapielindo yang ditengahi oleh 3 negara yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Filipina. Hasil dari konferensi Mapielindo adalah 3 resolusi penting yaitu Komunike Bersama, Persekutuan Manila, dan Deklarasi Manila. Inti dari 3 resolusi hasil dari konferensi Mapielindo adalah bahwa Indonesia dan Filipina setuju pembentukan Federasi Malaysia apabila hal tersebut adalah kemauan masyarakat Kalimantan Utara. Indonesia dan Filipina pun meminta Sekjen PBB untuk menyelidiki terhadap kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Sayangnya, belum selesai penyelidikan Malaysia dan Singapura mendeklarasikan Federasi Malaysia. Pada tanggal 17 September 1963, terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Disusul pada tanggal 21 September 1963, pemutusan hubungan ekonomi Singapura, Malaysia, dan Sarawak. Karena usaha diplomasi mengalami kebuntuan, maka pada tanggal 3 Mei 1964, Soekarno menyerukan Bui Kora dengan isi meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia, membantu perjuangan revolusioner masyarakat Sarawak, Sabah, Manila, Singapura, dan Brunei membubarkan negara boneka Malaysia. Penyimpangan kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah pembentukan komando penyerangan yang disebut Komando Mandala Siaga berdasarkan keputusan Bui Kora. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Masuk ke yang ketiga yaitu politik mercusuar. Apa sih itu politik mercusuar?
Politik mercusuar adalah kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Dilansir dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo, kebijakan politik luar negeri ini dibuat atas kepentingan nasional. Pelaksanaan politik mercusuar dapat ditandai dengan digelarnya perhelatan internasional di Jakarta dan proyek-proyek besar yang dilaksanakan, seperti Janevo atau Games of New Emerging Forces, yang merupakan pesta olahraga besar-besaran pada tahun 1962 sampai 1967. Politik mercusuar bertujuan menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Soekarno melaksanakan proyek monumental diantaranya yang pertama yaitu ada pembangunan gedung Stadion Senayan di Jakarta. Yang kedua, pembangunan ikon kota Jakarta Monumen Nasional atau Monas. Yang ketiga, menyelenggarakan Asian Games keempat. Yang keempat, menyelenggarakan Pesta Olahraga Games of the New Emerging Forces atau Janevo tahun 1963. Yang kelima, pembangunan kawasan pertokoan Sarinah. Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab mengapa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan, karena proyek ini telah menghabiskan dana yang sangat besar. Selanjutnya ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin dibentuk beberapa lembaga baru, diantaranya yaitu pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disingkat sebagai MPRS. MPRS dibentuk didasarkan pada Dekret 5 Juli 1955. Keanggotaan DPRS terdiri dari 281 anggota DPR gotong royong, 94 utusan daerah, serta 200 wakil golongan karya. DPRS melaksanakan sidang pertama kali pada tanggal 10 November hingga 7 Desember 1950 dan sidang kedua pada tanggal 15 sampai 22 Mei. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Lembaga DPAS memiliki tugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usulan pada pemerintah. Pembentukan DPAS berdasarkan pada penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. DPR-GR dibentuk berdasarkan Dekret 5 Juli 1959 dengan anggota sebanyak 283 orang yang terdiri dari 153 wakil partai politik dan 130 wakil golongan. Tugas DPR-GR adalah sebagai Dewan Pembantu Presiden menurut bidangnya. Yang keempat, Kabinet Karya. Kabinet Karya dibentuk pasca dibubarnya Kabinet Juanda. Kabinet Karya memiliki tugas menstabilkan keamanan, memperbaiki keadaan ekonomi, terutama sandang pangan, serta tetap berjuang merebut Irian Barat. Terakhir, kelima, ada Front Nasional. Pembentukan Front Nasional didasarkan pada penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional memiliki tugas untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi, pembangunan, dan cita-cita terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.